Salam sahabat GKP TV yang terkasih dimanapun berada. Pagi ini kembali kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Bapa yang penuh kasih, yang patut kami agungkan sebab Engkau senantiasa memelihara dan memberikan perlindungan bagi kami. Sehingga pagi ini kami kembali akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah Engkau. Sehingga kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan Engkau. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman yang benar bagi kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat GKP TV dimanapun berada, firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita terambil dari Kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, supaya Dia membuat mata hatimu terang. Sebagai orang beriman, kita bukan hanya memiliki mata secara jasmani, tetapi kita juga memiliki mata secara rohani. Mata jasmani, hal ini jelas memiliki jarak pandang yang terbatas. Namun mata rohani atau mata hati yang terang dapat melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Bahkan dapat melihat begitu jauh melampaui jarak dan waktu. Nah, untuk inilah Rasul Paulus berdoa bagi jemaat yang ada di Efesus. Di dalam doanya, Paulus mengatakan, "Aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, mengingat kamu dalam doaku." Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya mata hatimu terang. Nah, kalau kita memperhatikan dalam doa Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, di situ ia bukan mendoakan supaya jemaat dibebaskan dari penganiayaan, supaya mereka terhindar dari segala tantangan dan kesulitan. Bukan hal itu yang diminta. Juga supaya mereka memiliki kekayaan, kehormatan, dan kesenangan dunia. Itu bukan diminta, melainkan hal yang utama, yaitu dia mendoakan bagaimana supaya mereka dicerahkan, supaya mereka diberi pengertian, supaya mereka memiliki pengetahuan mereka dan semakin melimpah pengetahuan dan bertambah-tambah di dalam diri mereka. Dan sumber pengetahuan itu jelas hanya berasal dari Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah Allah yang Maha Tahu. Dan tidak ada pengetahuan yang baik
yang dapat menyelamatkan selain Dia. Dialah yang mengaruniakan pengetahuan dengan cara menganugerahkan roh pengetahuan. Sebab roh Allah itu menjadi guru bagi orang-orang percaya. Roh hikmat itu yang membuat hati kita terang, sehingga kita memiliki sedikit pengertian mengenai perkara Allah. Bahkan memampukan kita bisa mengerti, memahami betapa mulianya panggilan yang kita terima dari Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kekristenan kita adalah merupakan panggilan kita. Allah telah memanggil kita supaya kita mempermuliakan Allah di dalam Kristus dalam segala kehidupan kita. Walaupun itu dalam keadaan yang baik atau tidak baik, atau dalam keadaan yang senang atau susah. Sama halnya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, yang mana pada saat dia menulis surat ini, dia sedang dalam penjara. Penjara Romawi. Dari kehidupan yang mungkin banyak orang berpikir bahwa tidak ada lagi di sana pengharapan dan kehidupan, karena di dalam penjara yang sangat gelap. Namun saudara-saudara, dari tempat yang gelap itu pun, Paulus tetap bisa memberikan pencerahan dan semangat kepada jemaat itu, supaya mereka tidak mudah kecewa dan pesimis, namun tetap teguh beriman kepada Kristus dan selalu teguh dalam pengharapan. Nah, bagaimana Paulus bisa sekuat itu, bisa seteguh itu? Sebab Paulus telah memiliki spiritualitas dan mata hati yang diterangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menerangi hatinya sehingga sesulit apapun keadaan dan tantangan juga penderitanya, hal itu tidak akan dapat membuat mata rohaninya gelap dan tidak dapat menghentikan semangatnya untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Sebab Allah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tentu kita pun perlu memohon dalam doa supaya kita pun diberikan mata hati yang diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kita mampu melihat bahwa ada sukacita walaupun di tengah pergumulan. Kita mampu melihat bahwa ada harapan di tengah ketidakpastian. Sebab jika mata hati kita gelap, bagaimanapun kita akan jauh ke kedalaman keputusasaan dan pengharapan kita akan suram. Namun mata hati yang terang akan membuat kisah hidup kita penuh semangat dan memiliki kekuatan yang selalu diperbaharui. Dengan demikian, tetaplah berdoa untuk meminta mata hati kita supaya diterangi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mampukanlah kami ya Bapa untuk dapat melihat bahwa Engkau ada tetap bersama kami di dalam segala situasi, kondisi yang kami alami, baik di dalam suka dan duka. Biarlah kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu, karena di dalam Engkau kami bisa melihat hal-hal dan perkara-perkara yang surgawi yang membuat hati kami selalu bersemangat.
Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga seluruh sahabat GKP TV dimanapun mereka berada. Dalam segala aktivitas mereka di pagi hari ini Tuhan. Dan juga hari ini. Biarlah mereka dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga mereka tetap melihat bahwa Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, doa kami ini kami persembahkan bagimu di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami. Amin. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. GKPS TV.